Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Yasni, NIM 061418192472. Di video ini, saya akan menampilkan rancangan penyelenggaraan PAUD di TK Cahaya Bunda. Baiklah, langsung saja saksikan videonya sampai habis. Nama PAUD-nya yaitu TK Cahaya Bunda. Arti dari nama tersebut yaitu cahaya artinya sinar yang diibaratkan sebagai ilmu, dan Bunda itu sebagai pendidik. Jadi harapannya anak-anak itu bisa menerima ilmu yang diberikan oleh pendidik untuk mendorong mereka menjadi anak yang cerdas dan berakhlak mulia. Logo yang digunakan pada TK Cahaya Bunda juga memiliki arti, di mana bentuk segi 5 itu melambangkan bahwa pendirian TK tersebut didasarkan atas dasar Pancasila. Kemudian gambar anak itu menunjukkan bahwa anak-anak itu harus selalu semangat, optimis, dan bahagia dalam menuntut ilmu. Tulisan berwarna abu-abu mencerminkan kepandaian, keamanan, dan keseriusan yang harus dimiliki oleh anak-anak dalam menuntut ilmu. Warna putih itu menunjukkan kesucian dan kebersihan pada diri anak dan kebebasan anak untuk bereksplorasi. Warna merah dan kuning artinya itu berani menggapai cita-cita dengan semangat yang selalu optimis. Kemudian warna oranye itu artinya berkarakter kuat dan pintar bersosialisasi. Warna biru yang terdapat pada logo tersebut artinya itu menunjukkan anak itu harus inspiratif, kreatif di bidangnya. Terus warna coklat artinya itu mencintai lingkungan dan menjunjung tinggi tempat dia berpijak. Misi dari TK Cahaya Bunda yaitu membentuk anak yang berakhlak mulia, cerdas, kreatif, inovatif, dan bermutu. Misi pada TK Cahaya Bunda yang pertama yaitu melaksanakan pembelajaran secara terpadu. Kemudian yang kedua, melaksanakan pembelajaran sesuai dengan model pembelajaran BCCT, di mana kegiatan pembelajarannya itu tidak bersifat kaku. Jadi dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kondisi setempat, dan dilakukan secara terinci mulai dari pemberian lingkungan bermain sampai kebijakan-pijakannya. Dan anak juga diberi dukungan untuk aktif, kreatif, dan berani. Kemudian misi yang ketiga yaitu mendidik anak sesuai dengan tahap perkembangan atau kemampuan anak. Dan yang keempat, melaksanakan pembelajaran yang bermakna dan berkualitas agar membentuk generasi yang berwawasan luas dan bermutu. Tujuan didirikannya lembaga ini yaitu yang pertama untuk menjalankan semua misi TK Cahaya Bunda. Yang kedua, untuk membantu anak didik mengembangkan berbagai potensi, baik psikis maupun fisik yang meliputi nilai agama dan moral, sosial emosional, kognitif, bahasa, fisik motorik, kemandirian, dan seni. Yang ketiga, untuk mendidik anak agar menjadi generasi yang berkualitas, berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Dan yang keempat, untuk menyiapkan anak didik memasuki jenjang pendidikan dasar dengan ketercapaian kompetensi dasar sesuai tahapan perkembangan anak. Struktur kurikulum pada TK Cahaya Bunda. Yang pertama itu ada muatan kurikulum yang berisi program-program pengembangan yang hendak dicapai pada TK Cahaya Bunda. Di mana program-program itu mulai dari program pengembangan nilai agama dan moral, program pengembangan sosial emosional, program pengembangan kognitif, program pengembangan bahasa, program pengembangan fisik motorik, dan program pengembangan seni. Kompetensi inti TK Cahaya Bunda disesuaikan dengan kurikulum PAUD 2013 yang terdiri dari 4 kompetensi inti. Yang pertama itu kompetensi inti 1 untuk sikap spiritual, yang kedua kompetensi inti 2 untuk sikap sosial, dan yang ketiga itu kompetensi inti 3 untuk pengetahuan, keempat itu kompetensi inti 4 untuk keterampilan. Kemudian pada kompetensi dasar, kompetensi ini dikembangkan sesuai dengan karakteristik dan kemampuan awal anak serta tujuan program pengembangan yang hendak dicapai pada TK Cahaya Bunda. Lama belajar di TK Cahaya Bunda itu setiap harinya 2,5 jam dengan rincian kegiatan awal 30 menit,
kegiatan inti 60 menit, istirahat 30 menit, dan kegiatan akhirnya itu 30 menit. Untuk 1 tahun itu ada 34 minggu dan setiap semesternya itu ada 17 minggu. TK Cahaya Bunda dapat menampung 32 orang anak. Setiap kelasnya itu ada 16 anak. Nah, sarana dan prasarana untuk TK Cahaya Bunda ini sangat memadai, mulai dari ruang kelas, ruang guru, ruang kepala TK, toilet, tempat ibadah, aula, taman bermain outdoor, tempat bermain indoor, lapangan, ruang UKS, gudang. Nah, kemudian ruang-ruang ini juga dilengkapi dengan alat-alat yang sangat memadai dan juga sangat lengkap. Alat yang disediakan di TK Cahaya Bunda itu ada meja dan kursi untuk murid, kemudian meja kursi untuk guru, papan tulis, papan nama, papan kegiatan, rak buku, lemari dokumen, kipas angin, jam dinding, rak sepatu, loker, karpet, alat tulis kantor, alat tulis kelas, kemudian ada bagan organisasi, stempel sekolah, komputer, printer, lambang Garuda, foto presiden dan wakil presiden, dan rak AP untuk indoor. Nah, AP yang ada di outdoor yaitu ada perosotan, ayunan, jungkat-jungkit, komedi putar, bak pasir, jaring laba-laba, dan hula hoop. Untuk AP yang ada di indoor itu ada puzzle huruf, puzzle angka, puzzle gambar, balok susun, balok angka, kereta balok, catur balok, bola, alfabet, menara segi 4, tangga silinder, boneka tangan, alat meronce, miniatur buah dan hewan, serta sempoa. Nah, alat-alat ini disediakan dengan jumlah yang disesuaikan dengan anak. Organisasi TK Cahaya Bunda itu ada pembina, itu dari Dinas Pendidikan Batu Raja, ada penasihat, dari kepala yayasan, ada kepala sekolah, pengelola TK Cahaya Bunda, sekretaris, tata administrasi, bimbingan konseling, tenaga pendidik, petugas UKS, petugas kebersihan, dan peserta didik. Nah, setiap organisasi tersebut memiliki tugas dan peran tanggung jawab masing-masing agar tujuan dari TK Cahaya Bunda dapat berjalan dengan maksimal. Standar pengelolaan TK Cahaya Bunda. Yang pertama itu ada perencanaan program. Perencanaan program di TK Cahaya Bunda dilakukan dan dirancang sesuai dengan visi, misi, dan tujuan dari TK Cahaya Bunda. Selanjutnya pengorganisasian. Pengorganisasian di TK Cahaya dilakukan untuk mengatur dan mengkoordinir seluruh staf yang ada di sekolah agar sesuai dengan tugas mereka masing-masing, dan tujuan dari tugas tersebut dapat tercapai dengan maksimal dan baik. Selanjutnya, rancangan pelaksanaan kerja. Pada TK Cahaya Bunda, dalam merancang kegiatan pelaksanaan pembelajaran disesuaikan dengan karakteristik, kebutuhan, dan perkembangan anak. Kemudian perencanaan pelaksanaan pembelajaran tersebut dibagi menjadi 2. Ada rencana pembelajaran jangka panjang dan ada juga rencana pembelajaran jangka pendek. Terakhir, pengawasan. Pengawasan di TK Cahaya Bunda merupakan kegiatan pemimpin dalam mengupayakan pekerjaan agar sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan dan tujuan yang telah ditentukan. TK Cahaya Bunda melakukan pengawasan proses dan hasil 1 tahun 2 kali berupa raport, yaitu hasil belajar yang dicapai pada setiap akhir pembelajaran. Standar penilaian TK Cahaya Bunda disesuaikan dengan standar penilaian yang terdapat di dalam Permendikbud nomor 137 pasal 18 ayat 2 yang mencakup prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme penilaian, pelaksanaan penilaian, dan pelaporan hasil penilaian. Prinsip penilaian TK Cahaya Bunda ada 5. Yang pertama itu prinsip edukatif,
kedua prinsip otentik, tiga prinsip objektif, dan keempat itu prinsip akuntabel. Prinsip yang kelima itu prinsip transparan. Teknik dan instrumen penilaian TK Cahaya Bunda dilakukan sesuai dengan tingkat pencapaian perkembangan anak dan dalam bentuk catatan menyeluruh, catatan anekdot, rubrik atau instrumen penilaian hasil kemampuan anak, kemudian menjadi hasil akhir penilaian. Mekanisme penilaian di TK Cahaya Bunda. Yang pertama yaitu menyusun dan menyepakati tahap, teknik, dan instrumen penilaian serta menetapkan indikator capaian perkembangan anak. Yang kedua, melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, dan instrumen penilaian. Yang ketiga, mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar anak secara akuntabel dan transparan. Dan yang keempat, melaporkan capaian perkembangan anak kepada orang tua. Pelaksanaan penilaian di TK Cahaya Bunda dilakukan menggunakan mekanisme yang sesuai dengan rencana penilaian. Penilaian ini dilakukan oleh guru yang mengajar di TK Cahaya Bunda. Laporan hasil penilaian di TK Cahaya Bunda berupa deskripsi capaian perkembangan anak yang berisi tentang keistimewaan anak, kemajuan dan keberhasilan anak dalam belajar, serta hal-hal penting yang memerlukan perhatian dalam pengembangan diri anak selanjutnya. Pelaporan ini disusun secara tertulis dengan bentuk laporan perkembangan belajar anak. Hasil penilaian dalam bentuk laporan tersebut disampaikan kepada orang tua dalam kurun waktu semester. Kemudian hasil penilaian ditindaklanjuti dalam kegiatan berikutnya. Itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai rencana penyelenggaraan PAUD di TK Cahaya Bunda. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.